Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat bersama-sama kembali pada seri kedua pendalaman materi biologi. Untuk kali ini, alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul di dunia maya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai kegiatan ini diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, perkenalkan saya Agus Barkah dari Madrasah Aliyah Darul Arkom Garut sebagai moderator, dan nanti dibantu oleh rekan saya Ibu Nenden, dan Ibu Umi lagi menyusul untuk menjadi pemandu acaranya. Untuk mengawali dari kegiatan ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, oleh saya aja nanti ininya, atau Kak Nenden nanti membacakan dulu CV dari Pak Dokter. Iya, saya bacakan dulu. Oke. Dipersilakan langsung oleh Kak Nenden. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pemateri kita yang pertama, Bapak Dr. Marjuki SE MAG. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Wahyu Surakusumah SSI MT, kemudian para panelis dan juga para peserta seminar virtual di seri yang kedua ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 2 bulan Februari tahun 2021, kita dapat bersilaturahmi secara virtual kembali di Room Wibek ini dalam acara pendalaman materi biologi sesi kedua. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai acara, kami atau saya sendiri akan membacakan CV pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Marjuki SE MAG. Tempat tanggal lahirnya di Cianjur, 13 Mei 1965. Pekerjaan Widya Iswara, alamat kantor Balai Diklat Keagamaan Bandung, Jalan Soekarno-Hatta 716 Bandung. Rumah di Komplek Cibiru Asri, Blok F nomor 33, Cibiru Wetan, Bandung. Pendidikan Bapak Dr. Marjuki, S1-nya itu di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian S1-nya lagi di STIE Dharma Agung Bandung, kemudian S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian S3-nya di Uninus Bandung. Pengalaman dan pengabdiannya, yang pertama beliau itu sebagai guru MAN dan juga SMA Negeri 2 Cianjur, kemudian pelaksana Mapenda Kandepag Cianjur, dosen STAI Al-Ajhari dan STINU Cianjur, kemudian dosen STIE Bandung, kemudian juga fasilitator IEBF
Iya, Australia Basic Education Program, kemudian fasilitator untuk USAID, United States Agency for International Development Jabar, kemudian instruktur nasional kurikulum 2013, asesor akreditasi BAN SM, dan kemudian anggota Ikatan Alumni Lemhanas RI. Demikian CV dari Bapak Dr. Marjuki. Untuk pemaparan materi, karena ini waktu kita sudah terlalu lama, tadi 10 menit, saya persilahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan guru yang berbahagia, yang tentunya kita bisa berjumpa virtual dalam satu kegiatan yang difasilitasi. Salam semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad. Yang pertama kali dalam kegiatan yang tinggal tersisa 15 menit lagi, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama saya mengapresiasi kepada KPMD dan guru-guru se-Nusantara ini. Pesertanya ada yang dapat sampai 1.000 orang, ini luar biasa. Dan terus dilanjutkan kegiatan ini. Peningkatan kompetensi dan tentunya kaitannya dengan karirnya. Bapak dan Ibu sekalian, materi yang dipercayakan kepada saya dengan nilai sertifikat pada, dan ini perlu oleh Bapak Ibu peserta akan tetapi ada nilai plusnya selain itu, yaitu kaitan PNS, kaitannya dengan kenaikan juga yang Bapak Ibu yang statusnya sudah disamakan passing dan sebagainya, juga ini sangat berharga. Kita maklumi bahwa salah satu poin yang menentukan untuk kenaikan pangkat, dua poin, yaitu dari dua. Yang pertama, Bapak Ibu, kaitannya tanggung jawab selaku guru, yaitu di penilaian kinerja guru oleh para pengawas, atau yang di negeri ini dia dilakukan oleh kepala madrasah masing-masing. Yang dinilai dari PKG ini pertama kegiatan rutin PBM dan juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terhadap PBM tersebut. Kegiatan PBM per semesternya, kemudian kegiatan kemudian ikut menyusun soal sebagai panitia dan kegiatan. Kalau PKG itu sifatnya sudah rutin, begitu sudah terpolakan. Yang kedua, angka kredit ini diperoleh dari PKB. Berkelanjutan. Nah, kegiatan yang kedua ini adalah dilakukan oleh guru. Kalau yang PKG itu kaitannya dengan institusi sendiri, ada gangguan ya,
sepertinya. Muncul lagi. Oh, muncul lagi ya. Siap. Tadi ini Pak, Bu, suara saya bisa. Bisa Pak, bagus. Bisa Pak, bagus. Dikenal dengan P. Kegiatan pengembangan diri ini adalah diklat dan kegiatan kolektif. Nah, ini banyak yang belum memahami bahwa sumber satu-satunya diklat ini yang jadi sorotan. Selalu saja ada alasan, kadang-kadang saya kalau bertemu dengan para guru, aduh Pak, ada abdi mati acan diklat. Saya ini susah ikut diklat. Untuk pengembangan diri itu hanya dari diklat saja. Nah, sebenarnya ini juga Bapak mohon izin, mungkin tidak memakai dulu video, takutnya terlalu berat, nggak jadi masalah. Mungkin PowerPoint-nya saja nggak apa-apa, tapi yang videonya dimatikan aja. Dicoba Pak. baik. Kita lanjutkan dulu ya. Siap Pak, jelas. Jelas Pak. Semangat. Kedua, yang pertama diklat. Publikasi ilmiah. Ini bisa saja Bapak Ibu membuat buku, modul, diklat, KTI, karya tulis ini. Dilakukan guru yang lebih praktis ini PTK. Karena PTK ini banyak dilakukan proses pembelajaran di luar jam pelajaran. Kepada jurnal, inovatif. Dan ini karya inovatif Ibu. Rata-rata diklat aja nanti. Tadi saya mengapresiasi kegiatan KPMB ini adalah sangat membantu untuk guru-guru dan mungkin hanya sekarang baru porsi nomor 1 saja dari PKB. Belum ke ranah publikasi. Aham juga ini garapan. Kemudian karya inovatif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, katakan yaitu di MGM in-house training. Oleh siapa? Ya, jika berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 yang akan diklat dan lembaga apa saja diantaranya P4TK, karena kalau di dinas punya P4TK semua. Contoh di Bandung ada P4TK IPA, di Malang P4TK IPS, ya di Jakarta dan sebagainya seluruh Indonesia. LPMP, Balai Diklat, Lemhanas, atau lembaga diklat dari kementerian-kementerian lain pemerintah. Juga yang sudah punya sertifikasi, tetapi umumnya ini adalah di lembaga. Kan selain lembaga diklat pemerintah, apa namanya masuk ke unsur penunjang dengan angka kredit 1, berapapun jumlah jam pelajarannya. Diklat guru biologi, namanya diklat, tapi penyelenggaranya perguruan tinggi. Nah, itu tetap masuknya unsur penunjang dan diklat. Itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian Bapak diklat fungsional 40 jam pelajaran itu baru dinamakan diklat. Sekarang pemerintah yang mengadakan 39 jam pelajaran itu mungkin workshop, seminar, ataupun apapun kegiatan lain. Dulu, MGMP dan sebagainya punya nilai angka kredit 0,15. Nah, sebenarnya
kegiatan semacam ini dilakukan 10 kali, itu sudah mendapat nilai angka 1,5. Sekitar 70 jam pelajaran. Ya. Presentasi di forum ilmiah, kemudian hasil penelitian, pembuatan buku, ada buku pelajaran, ada buku pengayaan. Buku pelajaran ini nilainya angkanya 6 kalau diedarkan nasional. Inovatif ini yang jarang disentuh untuk pemenuhan angka kredit unsur utama ini. Yaitu pertama menemukan teknologi. Biologi itu banyak sekali sebenarnya. Menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat. Ya, nah ini biasanya yang lebih dekat ini sebenarnya untuk guru ini memodifikasi atau untuk praktikum. Mengikuti pengembangan penyusunan pedoman, soal dan sebagainya membawa. Ini adalah Nah, ini ada kesalahan nomor 6, bukan 30, 40. Kreditnya 1. Ya, jadi kalau yang dikelas 1 minggu itu 10 jam pelajaran karena hitungannya 1 hari itu dihitung 10 jam pelajaran per 45 menit. Jadi 60 jam pelajaran. 1, kemudian dari 81 sampai 180 itu angkanya 2. Ini jarang sampai angka 3, tapi maksimal rata-rata 2 biasanya diadakan di kita. Nah, kegiatan kolektif guru itu diantaranya KKG, kerja guru ini. Nah, untuk guru-guru ini MGMP untuk sanawiyah dan aliyah. Nah, Bapak Ibu, saya tekankan, kalau Bapak Ibu kegiatan diberikan nama seminar di sertifikatnya, mau angkanya 1 ke penunjang. Tapi bagaimana sebenarnya bahwa sebagai gambaran ya untuk mensiasati kegiatan ini nanti muncul di sertifikatnya, maka akan masuk ke unsur penunjang. GMP 10 kali kegiatan MGMP ini banyak sekali kan garapannya nanti. Ini berbicara pendalaman materi berapa sesi. Belum pernah juga membuat menyusun RPP. Belum juga menyusun PTK. Nah ini PTK saja bisa berapa kali pertemuan karena PTK tidak bisa di satu pertemuan. Bahkan saya juga ikut menyarankan kepada panitia sampai jadi, sampai bimbingan, bukan hanya proposalnya. Karena memang PTK ini sebenarnya penelitian tindak banyak yang mempersepsikan PTK ini sama dengan penelitian yang mungkin belum dipahami oleh asosiasi profesi, misalnya PGM Madasa atau PGRI, yang angka kreditnya itu bisa masuk ke unsur dan kolektif guru sebenarnya cukup besar karena angka-angka kredit bahasa Sunda itu. Tapi kalau sudah dikumpulkan ternyata Bapak Ibu bisa naik. Kecil-kecil kan kalau sudah dikumpulkan
Kemudian kegiatan ilmiah, seminar yang menjadi sebagai pesertanya 0,1. Ini nilainya kan Bapak Ibu angkat itu dibutuhkan. Tapi 100% ini unsur utama bisa dari pendidikan. Kalau ibu misalnya yang belum S2 bisa melanjutkan S2, angkanya S3 50 karena sudah diambil oleh penilaian sebelumnya. Penilaian kinerja ini sudah punya tabungan bahwa jadi 24, jadi panitia, jadi wali kelas, jadi wakasek. Kemudian dari PKB itu. Nah, PKB itu salah satunya kegiatan guru. Kemudian unsur penunjang, seminar. Ini tidak boleh lebih dari 10%. Nah, Bapak Ibu tinggi dari PK gurunya, kemudian dari PKB. Tapi unsur yang kurang tidak ada, maka tidak sepelekan kegiatan unsur penunjang. Nah, ini persen. Jadi kalau 1 kali seminar 1, katakanlah 9, nilai 9, maka Bapak Ibu dari unsur lainnya itu sudah memenuhi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini angka ke 3D, ya. Ingin naik pangkat berarti yang dibutuhkan adalah angka 300. Sudah punya tabungan dari proses belajar atau bimbingan dari yang lain. Kegiatan utamanya dan penunjang 10. Kemudian boleh juga dari KI. Ilmiah harus 6 dari mana? Boleh. Jurnal. Ketika bikin KTK 1 saja, atau dirangkum menjadi sebuah artikel, kalau dari 3D ke 4A ini PTK-nya cukup 1. Terus beberapa. Itu sesuai kebutuhan dan ini kembalinya ke dan buku itu harus IS pengakuan dari BSMP rata-rata kalau diterbitkan oleh pengaruh BSPN dan sudah ada UKP-nya. Artikel ilmiah, akhir laporan PTK harus diseminarkan ini 3 madrasah. Madrasah Bapak sendiri, madrasah Ibu, undanglah 2 sekolah yang berdekatan untuk mengadakan seminar PTK tersebut. Nah ini Bapak Ibu sekalian barangkali ringkas tentang nilai pada sertifikat. Nah ini Bapak Ibu mengeluarkan ini panitia
disiasatilah. Bagaimana judulnya, MGMP, bidang studi apa, sehingga kalau MGMP kegiatan rutinnya itu bisa menjadi unsur itu. Sementara barangkali waktu memang sudah menunjukkan pas, tetapi karena ada ketelatan, barangkali ada toleransi, barangkali ada yang mau ditanyakan, selagi saya bisa memahami atau menjawab, saya akan tidak, saya akan PR-kan. Silakan Bapak Ibu, moderator. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang memberikan pencerahan bagaimana sih sebetulnya sertifikat itu yang sangat bermanfaat. Jadi sebetulnya bukan terobsesi akan sertifikat ya Pak kita itu, tapi untuk menjalankan ini semua kita memang perlu bukti gitu kan ya. Iya, betul. Nah, bukti fisik inilah yang akan nantinya kita jadikan bahan untuk KNP kita mungkin ke jenjang yang lebih tinggi ya Pak. Baik Bapak, sebelumnya kita lihat dulu di kolom chat, sementara barangkali sudah ada penanya. Oh iya, mungkin Pak Agus ada yang sudah raise hand itu Pak. Halo Pak Agus. Halo. Ya. Oke. Di chat dulu TNI yang raise hand-nya kita lihat nih. Yang di chat sepertinya di sini. Oke. Oke, di chat ya. Saya baca dulu di chat ya. Oke. Iya, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Patati Nuriana. Sepertinya Ibu deh. Pertanyaannya, pada form pengisian SKP terdapat item menjadi peserta kegiatan ilmiah dan mengikuti kegiatan kolektif profesi. Nah, sebetulnya apa yang membedakan antara kegiatan ilmiah dan juga tadi kegiatan kolektif profesi? Oke. Langsung dijawab saja mungkin Pak. Tadi ya, itu masuk kalau di KKG, kegiatan kolektif guru. Itu nantinya masuk hitungannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mengikuti kegiatan ilmiah, nah itu kan workshop, nah, seminar ilmiah, kalau peserta itu hanya mendapatkan nilai 1 masuk unsur, itu ada kolomnya. Jadi kalau ingin mempercepat, inilah forum sekarang ini luar biasa ini, KPMB. KPMB saya juga ikut menyarankan, ikut bangga. Rangkumlah, raih ke seluruh mata pelajaran guru berbagai tingkatan kegiatan sehingga guru-guru terbantu dibutuhkan dengan rekan-rekan seluruh Nusantara. Nah, apapun ya, kalau misalnya itu kita peserta, unsur utama masuknya. Tapi Ibu sebagai pembicara, tetapi sebagai pembicara di situ hitungannya tetap aja pada publikasi ilmiah ada hitungannya. Tapi kalau selaku peserta hanya masuknya di penunjang. Oh itu iya. saja benar. Siap Bapak. Oke teman-teman. Iya. Mandua Sungai siapa nih? Udah dibuka nih, silakan Ibu dari Mandua. Assalamualaikum. Bapak atau Ibu Kak ini? Mohon maaf. Penuh Danti Ya. Oke. Sepertinya enggak ya. Oke. Satu lagi nih dari SMPN 1 Lembang. Oke.
Mangga Bapak silakan dari SMP Negeri 1 Lembang. Pak Sukardi. Pak Sukardi. Waalaikumsalam. Silakan Bapak langsung ditanyakan pada pemateri kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Sebelumnya terima kasih pada pemateri. Sebenarnya yang diinginkan oleh Kemendikbud dengan adanya angka kredit penilaian kinerja guru melalui aplikasi-aplikasi yang atau form yang diberikan oleh Kemendikbud itu menurut saya alami jauh panggang dari api. Kalau hanya menekankan pada angka-angka yang disyaratkan, itu orang akan berpeluang untuk berlomba-lomba. Tetapi realitasnya di kenyataannya itu seringkali bertolak belakang. Sebagai contoh, ketika ingin penilaian tinggi, maka semangat dan energi untuk memperoleh nilai sesuai yang disyaratkan, berbagai usaha dilakukan. Setelah pemenuhan selesai dan dinilai, akhirnya kembali ke asal, tidak produktif, tidak energi, bahkan jauh dari apa yang sebenarnya. Pertanyaan saya itu, apakah pemerintah, khususnya Kemendikbud, tidak merasa dirugikan hanya berdasarkan fakta-fakta minta seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dipersilakan dijawab saja langsung. Sukardi ya. Kita sebenarnya punya 4 kompetensi pedagog, dan sosial, pedagogik, dan profesional. Idealnya, guru profesional itu dia tidak akan merasa terpaksa karena yang dituntut yang profesional itu adalah kesadaran. Tetapi demikian banyak seluruh Indonesia guru itu perlu ada satu. Nah begini, ketika guru itu merasa berjibaku untuk mengejar angka kredit untuk kenaikan, ya, untuk ukuran itu kan administratif, tidak gurunya langsung tetapi yang diminta laporan itu adalah angka-angka kuantitatif. Nah, dari mana seorang penilai mau mengukur guru atau pencapaian prestasi guru kalau tidak berdasarkan laporan tersebut? Yang kedua, kan ideal dari guru itu bukan keterpaksaan karena kenaikan pangkat saja, tapi yang kompetensi guru. Nah, logikanya begini. Dengan adanya ukuran-ukuran itu, ya minimal guru itu berlomba. Jangankan, gimana jadinya kalau guru itu patokan yang harus istilahnya membatasi. Dan guru itu kalau tidak diberikan aturan ataupun ketentuan-ketentuan. Maaf, atau mungkin dari luar tidak ngerti bahasa Sunda. Hanya aturan saja peduli untuk kenaikan. Ya, dengan tidak ada, dengan aturan apalagi yang mengikat tersebut. Ya memang kitanya pemerintah sebenarnya dan tidaknya ya secara statistik adanya sebenarnya itu kan tujuannya untuk meningkatkan guru, menjaga profesionalitas.
Tapi kenyataan di lapangan banyak guru juga yang belum bertanggung jawab. Perlu di sini adalah kembali ke dirinya masing-masing, ibda binafsik, mendidik, mengajar itu adalah amanah, dan rezeki yang dititip melalui jasa kita sebagai guru itu adalah rezeki dari Allah. Ketika kita mengkhianati tugas dan fungsi kita, maka hakikatnya kita sudah mengkhianati, tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah. Kembali kepada diri sendiri, kepada diri guru tersebut, bahwa rezeki yang didapat dengan pengabdian itu adalah hakikatnya harus dipertanggungjawabkan 1 menit, 1 detik terhadap negara khususnya. Secara matematik ada kepastian logi dan tidaknya, karena tidak semua guru begitu, banyak juga guru yang bertanggung jawab, sehingga dia itu menjaga marwah guru itu sendiri. Sukardi tentang kaitannya dengan penetapan angka kredit tersebut. Silakan. Halo, Pak. Halo, ya. Jadi Waktunya barangkali Ibu mungkin untuk materi kedua atau misalnya ada toleransi, silahkan saya mengikuti Pak. ya Pak, kasih Pak, berarti kembali kepada masing-masing guru terhadap tanggung Iya, jawab personalitasnya ya Pak ya. Terima kasih. Iya betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya belum dibuka. Unmute. Oke Bapak, terima kasih Pak Sukardi. Pantesan atuh ya. Baik Pak Dr. Marjuki, mungkin satu lagi pertanyaan ya Pak ya. Ya, boleh. Ini mohon penjelasannya tentang KNP ke-4C. Apakah cukup via Simpeg 5 atau bagaimana Pak? Untuk mencapai ini, Iya. yang kita KP-nya 150, yang dibutuhkan 1 kumulatif 550. 150. Nah, diklat 4. 4 ya. Iya. 40 ya. Berarti 4 kali ya. Tapi 4 Kali kali diklat. yang misalnya seminggu Kalau yang seminggu, kalau yang 10 hari dia berarti itu cukup apa ya? 2 ya, 2. Nah, ini 12 harus dari Iya. Iya. oleh PPK 3 halo. Iya Pak, silakan dilanjut Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Nah, PPK Penjelasannya. 3 dua PPK itu kirimkan PPK dirangkum dijadikan artikel ke jurnal. Jadi satu tambah jurnalnya 2 PPK ya, 2 jurnal, maka Ibu 4 angka kredit ini, maka ikutilah bahwa kegiatan ini di MGMP ya itu. Jadi mungkin Pak semakin ke atas juga tantangannya semakin besar mungkin ya Pak ya. Di
tayangan ini. Iya. Bertanya, jadi untuk Halo Bapak. pusat Kalimantan. Bapak sepertinya jarnetnya. Bapak mungkin PowerPoint-nya ditutup aja Pak. Ya supaya tidak terlalu berat. Mungkin suaranya bisa lebih jelas gitu Pak. Bentar ya. Iya. Iya. Ya, Bu. Iya Pak. Ya, sip sudah Pak. Silakan Pak dijelaskan. Mungkin akan lebih jelas untuk suaranya nantinya. Silakan Pak. Oh ya, pertanyaan barusan masih itu. Iya. Atau ada pertanyaan baru? Mungkin satu lagi aja ya Pak ya, ini di chat juga banyak nih Pak, sampai jam 13.58 karena selanjutnya akan diserahkan ke pemateri yang kedua ya Pak. Ini Pak, untuk kenaikan pangkat ini, seandainya berlebih, itu istilahnya mungkin berlebih dari publikasi ilmiah mungkin ya Pak yang seperti itunya atau sertifikat-sertifikat, apakah masih bisa ditabung untuk nanti ke 4B atau bagaimana? Dan selanjutnya masih terkait juga dengan pertanyaan yang di atas. Nah, makalah yang dipublikasikannya itu lembaga mana saja yang bisa dipublikasikannya mungkin gitu Pak. Baik. Kalau angka kredit dari pengembangan diri atau dari KKG ini Bu, kalau berlebih misalnya yang dibutuhkan cuma 10, Ibu sudah dapat 11. Yang 4 itu hangus dari poin itu, tapi jadi tabungan untuk poin lainnya. Oh Jadi begitu. untuk kuliahnya cukup. Ya. Tahun depan untuk kenaikan pakai agama. Tapi nilai lebihnya itu didistribusikan ke unsur AK. Oh iya, angka kredit kumulatif ya Pak ya. Jadi tabungan juga nggak rugi sebenarnya. Nggak rugi ya. Ya. Kemudian yang satu lagi tadi apa? Yang itu publikasinya itu lembaga mana saja yang bisa mempublikasikannya Pak? Nah, baik Bapak Ibu, kita bisa lihat jurnal yang ada di PGRI misalnya. Kalau PGM punya jurnal boleh, tapi harus ber-ISBN. Oh harus ISBN ya. Nah, salah satunya untuk rekan-rekan, Balai Diklat Bandung sudah punya jurnal yang kualifikasinya, akreditasinya sudah Sinta 3. Wah Dan hebat. ini kalau Sinta 3, berarti orang Balai Diklat menyumbangkan tulisan itu hanya 40%. Yang 60% itu sangat terbuka untuk dosen, peneliti, untuk guru. Maka silahkan berlomba memasukkan tulisannya ke jurnal Qatar Pasundan karena sudah Sinta 3. Jadi Oh terbuka. subhanallah iya. Oh, OJS ya. Iya. Mantap. banyak juga misalnya, tapi tidak semua jurnal itu terakreditasi, boleh di UIN. Tapi nanti UIN akan berjumpa juga dengan dosen dari seluruh Kopertaisnya juga. Yang Balai Diklat itu memfasilitasi juga untuk guru-guru. Silahkan nanti dilihat di di Google ya, itu untuk Iya. pengirim. Tetapi Ibu kalau misalnya mengirimkan harus pelajari gaya selingkuh. Karena setiap
beda gayanya masing-masing. Misalnya jurnal yang ini ada kekhususannya. Jadi sebelum memasukkan, pelajari dulu karakter yang ditampilkan oleh artikel-artikel yang sudah muat. Itu bisa kita lihat bahwa ini umumnya gaya selingkuhnya itu bisa dipahami seperti itu. Oke. Siap, Bapak. Jadi intinya memang harus ber-ISBN ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Baik, Bapak, mungkin bisa untuk mengakhiri di season ini, saya persilahkan Bapak untuk closing statement dan mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan karena waktunya sudah berakhir. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti akan kita coba bahas di lain waktu ya Pak ya. Dan saya persilakan Bapak untuk closing statement terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu peserta webinar ini tentunya yang intinya sertifikat bukan satu-satunya tujuan, tapi sertifikat merupakan konsekuensi logis ketika kita ikut serta dalam sebuah kegiatan. Maka intinya adalah kita memperdalam menimba ilmu, menjalin silaturahmi, atau sertifikat akan keluar. Intinya niatan kita harus bukan mencari sertifikat, tapi mencari ilmu, sertifikat akan datang juga. Kemudian yang kedua, mohon kepada panitia berkembanglah fasilitasi guru-guru ini akan sangat, karena kegiatan ini tidak usah diklat juga, banyak kegiatan ini akan mewakili sebuah kebutuhan di pengembangan diri. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada KPMB untuk memfasilitasi rekan guru-guru se-Nusantara ini. Selamat kepada guru-guru untuk tetap menjalin silaturahim dalam sebuah kegiatan pendalaman keilmuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Marjuki. Alhamdulillahirobbilalamin. 13.5